Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh kebahagiaan. Coba tulis di kolom komentar, sahabat sekarang tinggal di mana, usianya berapa, dan bagaimana kondisi kesehatannya akhir-akhir ini? Saya selalu senang membaca cerita dari para sahabat yang berasal dari berbagai daerah, dari Aceh sampai Papua, dari kota besar hingga pedesaan yang sejuk dan tenang. Saya doakan semoga setiap langkah sahabat hari ini diberkahi kesehatan yang paripurna. Semoga tekanan darah sahabat stabil, gula darah terjaga, sendi-sendi tetap lentur, dan tidur malam selalu nyenyak tanpa keluhan. Karena kesehatan di usia lanjut adalah anugerah besar yang harus kita rawat dengan penuh kesadaran. Dan tugas saya di channel ini adalah membantu sahabat menjaga anugerah itu, lewat pengetahuan sederhana namun bermanfaat yang bisa dipraktikkan dari dapur sendiri. Sahabat yang saya hormati, kali ini kita akan membahas sebuah makanan tradisional yang mungkin sering dianggap remeh, padahal manfaatnya begitu luar biasa bagi kesehatan tubuh lansia. Makanan ini sering kita temui di pasar tradisional, dibungkus daun pisang atau plastik bening, dengan aroma manis yang khas dan rasa yang lembut di lidah. Ya, benar sekali, tape singkong. Siapa sangka, makanan sederhana hasil karya tangan ibu-ibu di kampung ini ternyata menyimpan kekuatan penyembuh alami yang luar biasa. Tape singkong bukan sekadar camilan manis yang nikmat disantap sore hari bersama teh hangat, tetapi juga sumber nutrisi alami yang mampu membantu memulihkan energi, menyehatkan pencernaan, hingga menjaga daya tahan tubuh. Dalam dunia medis modern, tape termasuk makanan fermentasi yang kini mendapat perhatian besar karena terbukti kaya probiotik dan enzim aktif yang mendukung sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Kalau sahabat masih ingat, para orang tua kita dulu sering berkata, makan tape itu bikin badan hangat dan gampang buang angin. Ungkapan itu ternyata punya dasar ilmiah. Karena hasil fermentasi singkong dengan ragi menghasilkan berbagai zat aktif, seperti bakteri baik, vitamin B kompleks, serta senyawa yang membantu proses pencernaan makanan lain di lambung dan usus. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa tape singkong mengandung enzim amilase dan glukosidase yang membantu memecah pati menjadi gula sederhana, sehingga mudah diserap tubuh tanpa memberatkan kerja pankreas. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak lansia yang sering mengeluhkan perut kembung, susah buang air besar, atau cepat lemas meski sudah makan. Nah, disinilah keajaiban tape bekerja. Karena tape singkong bisa menjadi teman kecil yang membantu menyeimbangkan sistem pencernaan. Kandungan mikroorganisme baik hasil fermentasi bekerja seperti pembersih alami bagi saluran cerna, menekan pertumbuhan bakteri jahat, dan membantu tubuh menyerap nutrisi lebih efektif. Namun sahabat jangan salah, tidak semua tape dibuat dengan cara yang sama. Tape yang baik adalah tape yang difermentasi secara alami, tanpa tambahan bahan kimia, dan tidak terlalu lama disimpan. Tape yang terlalu masam atau berbau menyengat justru bisa mengandung alkohol alami berlebihan dan tidak baik dikonsumsi dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, penting untuk mengenali mana tape yang masih segar dan layak dikonsumsi, terutama bagi sahabat yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau masalah lambung. Saya ingin mengajak sahabat sejenak kembali mengingat kenangan masa lalu. Mungkin ada yang dulu waktu kecil sering membantu ibu menyiapkan singkong rebus untuk dijadikan tape. Aroma ragi yang hangat memenuhi dapur, dan beberapa hari kemudian tape lembut berwarna kekuningan siap disantap. Waktu itu mungkin kita belum tahu apa manfaatnya, tapi tubuh kita terasa segar setelah memakannya. Kini, dengan pemahaman ilmiah, kita tahu bahwa apa yang dilakukan orang tua kita dahulu adalah bentuk kearifan lokal yang selaras dengan prinsip kesehatan modern, memanfaatkan fermentasi untuk memperbaiki sistem pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Di usia lanjut, metabolisme tubuh memang menurun. Proses penyerapan makanan menjadi lebih lambat, dan sistem pencernaan cenderung lebih sensitif. Itulah sebabnya banyak lansia yang mudah merasa kembung, cepat kenyang, atau kehilangan nafsu makan. Tape singkong, dalam porsi kecil dan dikonsumsi dengan benar, bisa menjadi solusi alami yang ringan namun efektif untuk membantu kerja usus dan menjaga keseimbangan bakteri baik. Sahabat juga perlu tahu, dalam satu potong tape singkong terkandung karbohidrat kompleks yang memberikan energi stabil tanpa lonjakan drastis pada gula darah. Ini berbeda dengan gula putih biasa yang membuat energi cepat naik lalu turun tiba-tiba. Tape bekerja secara perlahan, memberi dorongan tenaga lembut yang cocok bagi lansia yang membutuhkan stamina tambahan tanpa membebani tubuh. Selain itu, tape juga mengandung vitamin B kompleks seperti B1, B2, dan B6
yang berperan penting dalam fungsi saraf dan pembentukan energi. Bagi sahabat yang sering merasa kesemutan di ujung jari atau cepat lelah saat berjalan, vitamin ini sangat dibutuhkan. Ada pula kandungan mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium yang mendukung kekuatan tulang, menjaga detak jantung tetap stabil, serta membantu relaksasi otot. Menariknya, dalam dunia kedokteran, tape singkong kini digolongkan sebagai makanan fermentasi probiotik alami, sejajar dengan yogurt dan tempe. Bedanya, tape berasal dari bahan lokal yang murah, mudah dibuat, dan tidak memerlukan alat khusus. Dengan kata lain, ini adalah yogurt tradisional Indonesia versi singkong. Dan jika dikonsumsi secara bijak, tape dapat membantu memperbaiki keseimbangan flora usus, menekan peradangan ringan, serta membantu tubuh melawan infeksi. Dalam pengalaman saya sebagai dokter, saya pernah bertemu seorang pasien lansia berusia 72 tahun dari Madiun. Beliau dulunya sering mengeluh sembelit dan kehilangan nafsu makan. Namun setelah rutin mengonsumsi 2 potong kecil tape singkong setiap pagi selama sebulan, keluhannya mulai berkurang. Beliau mengaku perutnya terasa lebih ringan, buang air besar lebih lancar, dan tubuhnya tidak mudah lemas. Tentu saja, semua itu dikombinasikan dengan pola makan seimbang dan cukup minum air putih. Dari kisah itu, kita bisa belajar bahwa tidak semua yang sederhana berarti tidak berkhasiat. Justru di balik kesederhanaan tape singkong tersimpan rahasia keseimbangan alami yang telah diwariskan turun-temurun. Dan inilah yang akan kita bahas secara mendalam di setiap bab selanjutnya. Dari kandungan gizi, manfaat untuk pencernaan, pengaruh terhadap energi, hingga peran tape dalam menjaga daya tahan tubuh dan memperlambat proses penuaan. Jadi, bagi sahabat yang mungkin selama ini hanya memandang tape sebagai makanan manis biasa, bersiaplah untuk terkejut. Karena setelah kita bahas tuntas, sahabat akan melihat tape singkong dari sudut pandang yang baru, sebagai salah satu makanan ajaib dari bumi Nusantara yang patut kita banggakan dan jaga keberadaannya. Baiklah sahabat channel Lansia Sehat, itulah pengantar kita hari ini. Di bab selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih menarik. Bagaimana asal-usul tape singkong, bagaimana proses fermentasi mengubah singkong mentah menjadi makanan super bergizi, dan mengapa proses ini menjadi kunci dari semua manfaat yang akan kita bahas nanti. Pastikan sahabat simak sampai akhir agar tidak ada satupun manfaat luar biasa dari tape singkong yang terlewat. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita mengenal sekilas tentang keajaiban tape singkong di bab sebelumnya, kini mari kita pahami lebih dalam bagaimana sebenarnya makanan sederhana ini tercipta dan mengapa proses pembuatannya menjadi kunci dari seluruh manfaat kesehatan yang luar biasa. Banyak dari kita mungkin hanya tahu tape sebagai hasil dari singkong yang dibiarkan beberapa hari dengan taburan ragi. Namun sesungguhnya di balik proses sederhana itu, sedang berlangsung keajaiban biologis yang menakjubkan. Tape singkong berasal dari tradisi kuliner kuno yang sudah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Nusantara. Di banyak daerah Indonesia, tape dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Di Jawa disebut peuyeum, di Sumatera dikenal sebagai tapai, sementara di daerah Bugis dan Makassar disebut tapai kaspe. Meski penyebutannya berbeda, prinsip pembuatannya sama, yaitu proses fermentasi singkong menggunakan mikroorganisme alami yang terdapat pada ragi. Dari proses ini, singkong yang semula keras, padat, dan kaya pati berubah menjadi lembut, manis, dan mengandung berbagai zat baru yang bermanfaat bagi tubuh. Proses fermentasi ini dimulai dengan pemilihan singkong yang berkualitas baik. Biasanya, singkong yang digunakan adalah singkong manis berusia panen sekitar 7 hingga 9 bulan, karena kandungan patinya masih tinggi dan teksturnya tidak berserat. Setelah itu, singkong dikupas bersih, dicuci dengan air mengalir, lalu dikukus atau direbus hingga empuk. Tahapan ini penting untuk mematikan mikroorganisme liar yang bisa merusak fermentasi dan juga membantu memecah struktur pati agar lebih mudah diolah oleh mikroba ragi. Setelah singkong matang dan agak dingin, barulah ditaburkan ragi di atas permukaannya. Ragi tape bukan sembarang bahan. Ia merupakan campuran mikroorganisme yang terdiri dari hamir, jamur, dan bakteri baik seperti Saccharomyces cerevisiae, Endomycopsis fibuligera, dan Amylomyces rowsi. Merekalah aktor utama dalam menciptakan keajaiban tape. Saat singkong diselimuti ragi, mikroorganisme ini mulai bekerja memecah pati menjadi gula sederhana, menghasilkan enzim, vitamin, dan sedikit alkohol alami yang membuat tape terasa manis serta hangat di tubuh. Proses fermentasi biasanya berlangsung antara 2 hingga 3 hari, tergantung pada suhu dan kelembapan. Di daerah dengan udara sejuk, fermentasi bisa memakan waktu lebih lama, sementara di wilayah tropis yang panas, prosesnya berlangsung lebih cepat. Selama masa ini,
ragi akan tumbuh dan berkembang biak, mengubah tekstur singkong menjadi lebih lembut, aromanya menjadi khas, dan rasanya manis alami tanpa tambahan gula. Inilah titik di mana singkong biasa berubah menjadi makanan fermentasi kaya manfaat, mirip dengan yogurt, kefir, atau kimchi dalam tradisi negara lain. Namun, yang menarik dari tape singkong adalah kandungan nutrisi baru yang terbentuk selama proses ini. Ketika pati dipecah menjadi gula sederhana, tubuh manusia akan lebih mudah mencernanya. Mikroorganisme yang tumbuh juga menghasilkan vitamin B1, B2, B6, serta asam folat yang sangat penting bagi metabolisme energi dan fungsi saraf. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa fermentasi singkong juga meningkatkan kadar mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor, mineral yang dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang lansia. Sahabat mungkin bertanya, mengapa fermentasi bisa membuat tape lebih menyehatkan dibandingkan singkong rebus biasa? Jawabannya terletak pada aktivitas mikroba di dalam ragi. Mereka tidak hanya mengubah struktur kimia singkong, tetapi juga menciptakan lingkungan probiotik yang membantu menyeimbangkan flora usus. Ketika tape dikonsumsi, sebagian mikroorganisme baik itu ikut masuk ke saluran pencernaan, membantu menekan bakteri jahat, memperlancar buang air besar, dan mendukung sistem imun tubuh. Karena itu, tape disebut juga pembersih alami usus. Selain meningkatkan nilai gizi, fermentasi juga menurunkan kadar zat antinutrisi seperti sianida yang terdapat pada singkong mentah. Dalam keadaan mentah, singkong memang mengandung senyawa linamarin yang dapat menghasilkan sianida jika tidak diolah dengan benar. Namun proses pemanasan dan fermentasi membuat zat berbahaya ini hilang, sehingga tape menjadi aman dikonsumsi, bahkan bagi lansia yang memiliki pencernaan sensitif. Di banyak desa di Jawa Barat dan Jawa Tengah, proses pembuatan tape masih dilakukan dengan cara tradisional. Singkong yang telah diberi ragi dibungkus daun pisang dan disusun dalam wadah tertutup agar suhunya stabil. Daun pisang bukan hanya pembungkus, tetapi juga berfungsi menjaga kelembapan dan memberikan aroma khas yang menenangkan. Dalam 2 hari, tape yang sempurna biasanya memiliki warna kekuningan, tekstur lembut, rasa manis sedikit asam, dan aroma harum khas fermentasi. Jika terlalu lama, tape akan berair dan mengandung alkohol alami yang lebih tinggi, yang sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi berlebihan. Ada hal menarik lain yang perlu sahabat ketahui. Proses fermentasi ini bukan hanya menghasilkan rasa dan aroma, tetapi juga mengubah energi kimia di dalam singkong. Karbohidrat kompleks dipecah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan maltosa, yang mudah diserap tubuh sebagai sumber tenaga cepat. Karena itu, tape sering dijadikan makanan ringan bagi orang yang membutuhkan tambahan energi secara alami tanpa harus mengonsumsi makanan berat. Lansia yang mudah lelah atau kehilangan selera makan bisa mendapatkan manfaat besar dari sepotong kecil tape yang lembut. Jika kita melihat dari sisi ilmiah, proses fermentasi tape adalah contoh nyata hubungan harmonis antara manusia dan mikroorganisme. Manusia menyiapkan bahan dan lingkungan, sementara mikroba bekerja tanpa henti menghasilkan produk yang lebih baik dari asalnya. Inilah seni alam yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Bahkan di laboratorium modern, ilmuwan terus meneliti potensi mikroba dalam ragi tape untuk digunakan dalam suplemen probiotik. Sahabat mungkin masih ingat, dulu tape sering disajikan saat hajatan, syukuran, atau acara keluarga besar. Tape bukan hanya sekadar makanan, tapi simbol kebersamaan. Ketika kita makan tape, ada makna budaya yang mendalam, kehangatan, gotong royong, dan penghargaan terhadap proses alami. Kini, kita menambahkan satu makna baru. Tape juga simbol kesadaran akan kesehatan alami, makanan tradisional yang ternyata lebih menyehatkan daripada banyak produk modern di pasaran. Untuk lansia, proses fermentasi ini memberi keuntungan ganda. Selain membuat singkong lebih mudah dicerna, hasil fermentasi juga membantu meningkatkan nafsu makan karena aroma khasnya merangsang indera penciuman dan rasa. Banyak pasien lansia yang kehilangan selera makan karena penurunan fungsi indera, dan sedikit tape yang manis dan harum bisa menjadi pembuka yang lembut sebelum makan utama. Namun tentu saja, sahabat perlu bijak. Meskipun sehat, tape tetap mengandung gula alami dan sedikit alkohol hasil fermentasi. Karena itu, konsumsi yang ideal bagi lansia adalah sekitar 2 hingga 3 potong kecil per hari, tidak lebih. Tape sebaiknya dikonsumsi di pagi atau siang hari agar tubuh punya cukup waktu memetabolisme gulanya. Hindari memakan tape sebelum tidur atau dalam kondisi perut kosong bagi sahabat yang memiliki gangguan lambung. Beberapa penelitian dari universitas di Indonesia juga menunjukkan bahwa tape singkong bisa menjadi alternatif makanan fungsional bagi orang lanjut usia. Selain menambah energi,
Kandungan probiotiknya membantu mencegah infeksi saluran cerna, memperbaiki metabolisme, dan bahkan mendukung keseimbangan gula darah. Dalam jangka panjang, kebiasaan mengonsumsi tape dalam jumlah wajar dapat membantu meningkatkan kualitas hidup lansia, menjadikan tubuh lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan suasana hati lebih tenang. Sahabat channel Lansia Sehat, inilah sebabnya kita tidak boleh meremehkan makanan tradisional yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Di balik kesederhanaannya, ada proses ilmiah dan manfaat kesehatan yang tidak kalah dibandingkan makanan modern. Tape singkong adalah contoh sempurna bahwa kearifan lokal seringkali lebih selaras dengan kebutuhan tubuh manusia, terutama di usia lanjut. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kandungan gizi dan komponen aktif dalam tape singkong yang menjadi sumber dari 45 manfaat kesehatannya. Kita akan kupas satu persatu kandungan penting seperti vitamin, mineral, dan enzim fermentasi, serta bagaimana semuanya bekerja mendukung kesehatan tubuh lansia dari dalam. Tetap bersama saya, karena kita baru saja membuka awal dari perjalanan menarik menuju rahasia panjang umur lewat makanan tradisional Indonesia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, di bab sebelumnya kita telah memahami bagaimana proses fermentasi mengubah singkong biasa menjadi tape yang lembut, manis, dan penuh keajaiban. Kini saatnya kita menelusuri lebih dalam apa saja yang terkandung di dalam sepotong tape singkong yang tampak sederhana namun begitu berharga bagi tubuh manusia, khususnya bagi sahabat yang sudah memasuki usia lanjut. Mungkin banyak di antara kita yang selama ini menikmati tape hanya karena rasanya enak, teksturnya lembut, dan aromanya khas. Namun di balik rasa manis itu, terdapat kombinasi nutrisi yang begitu kompleks. Setiap unsur di dalam tape singkong memiliki peran penting, bekerja bersama untuk memberikan manfaat bagi tubuh, mulai dari sistem pencernaan hingga fungsi otak. Mari kita mulai dari komponen utamanya, karbohidrat alami. Tape singkong mengandung karbohidrat kompleks yang telah terurai sebagian menjadi gula sederhana hasil fermentasi. Proses ini membuatnya lebih mudah diserap tubuh tanpa menimbulkan beban berat bagi sistem pencernaan lansia. Karbohidrat ini merupakan sumber energi yang lembut, tidak menyebabkan lonjakan gula darah mendadak seperti nasi putih atau kue manis, melainkan memberi dorongan tenaga bertahap yang membantu sahabat tetap aktif dan bertenaga sepanjang hari. Bagi banyak lansia yang sering merasa cepat lelah, karbohidrat dari tape singkong bisa menjadi pilihan alami yang aman. Ia mengisi ulang energi tanpa menimbulkan rasa begah, karena kadar seratnya yang cukup tinggi membantu proses pencernaan berjalan lancar. Selain karbohidrat, vitamin B kompleks adalah bintang utama dalam tape singkong. Selama fermentasi, ragi menghasilkan berbagai jenis vitamin B, seperti B1, tiamin, B2, riboflavin, B3, niacin, dan B6, piridoksin. Setiap vitamin ini punya fungsi penting. Vitamin B1 membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi dan menjaga fungsi saraf agar tetap optimal. Kekurangan vitamin ini sering menimbulkan gejala kesemutan atau kelelahan berkepanjangan. Vitamin B2 dan B3 mendukung kesehatan kulit dan sistem pencernaan, serta berperan dalam metabolisme lemak dan protein. Sementara vitamin B6 penting untuk menjaga keseimbangan hormon dan meningkatkan produksi sel darah merah, sehingga oksigen dapat disalurkan ke seluruh tubuh dengan lebih baik. Kombinasi vitamin-vitamin ini menjadikan tape singkong bukan hanya sumber energi, tetapi juga pendukung vitalitas bagi sahabat yang ingin tetap segar meski usia terus bertambah. Selain vitamin B kompleks, tape singkong juga mengandung vitamin C dalam kadar ringan. Meski tidak sebanyak pada buah-buahan segar, kandungan vitamin C dari hasil fermentasi membantu memperkuat sistem imun dan mempercepat regenerasi sel kulit. Inilah alasan mengapa tape sering disebut sebagai makanan yang menghangatkan tubuh dan membantu mempercepat pemulihan ketika seseorang sedang kurang fit. Tidak berhenti sampai di situ, tape singkong juga kaya akan mineral penting seperti kalsium, fosfor, kalium, magnesium, dan zat besi. Kalsium dan fosfor bekerja bersama membentuk dan mempertahankan kekuatan tulang, sesuatu yang sangat penting bagi lansia yang rentan terhadap pengeroposan tulang atau osteoporosis. Magnesium membantu relaksasi otot dan menenangkan sistem saraf, sehingga bisa mengurangi ketegangan atau rasa cemas yang kadang dialami di usia lanjut. Kalium berperan dalam menjaga keseimbangan tekanan darah dan fungsi jantung. Sementara zat besi mendukung pembentukan hemoglobin, yang mengangkut oksigen dalam darah. Gabungan mineral-mineral ini membuat tape menjadi salah satu makanan tradisional yang bisa membantu memperkuat struktur tubuh dari dalam tanpa perlu suplemen mahal. Namun, yang paling menarik dari tape singkong justru bukan pada vitaminnya saja, melainkan pada komponen aktif hasil fermentasi, yaitu enzim dan probiotik alami. Dalam proses fermentasi,
Ragi menghasilkan berbagai enzim seperti amilase, glukosidase, dan invertase. Enzim-enzim ini berfungsi memecah molekul besar menjadi bentuk yang lebih sederhana agar tubuh mudah menyerapnya. Sebagai contoh, enzim amilase memecah pati menjadi glukosa, sedangkan glukosidase membantu proses pencernaan karbohidrat kompleks di usus halus. Hasilnya, makanan lain yang dikonsumsi bersamaan dengan tape pun bisa dicerna lebih efisien. Sementara itu, probiotik alami yang tumbuh selama fermentasi memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan usus. Probiotik ini membantu mengembalikan keseimbangan flora mikroba di saluran cerna, menekan pertumbuhan bakteri jahat, dan meningkatkan produksi asam laktat yang membuat lingkungan usus tetap sehat. Banyak penelitian membuktikan bahwa keseimbangan bakteri baik di usus tidak hanya memengaruhi pencernaan, tetapi juga daya tahan tubuh, suasana hati, hingga kualitas tidur. Itulah sebabnya tape singkong sering dikatakan sebagai makanan bahagia. Bukan karena rasanya saja, tetapi karena probiotiknya mampu meningkatkan kadar serotonin, hormon yang membuat seseorang merasa tenang dan nyaman. Bagi sahabat lansia yang sering merasa cemas, sulit tidur, atau mudah lelah, kandungan ini bisa memberikan efek positif jangka panjang. Selain itu, tape singkong juga mengandung asam amino esensial, hasil pemecahan protein dari singkong dan mikroba ragi. Asam amino ini membantu perbaikan jaringan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otot agar tidak mudah lemas. Salah satu asam amino yang penting adalah triptofan, yang menjadi bahan dasar pembentukan hormon serotonin tadi. Jadi, konsumsi tape dalam jumlah kecil secara rutin bisa membantu menjaga kestabilan suasana hati dan mengurangi rasa stres ringan. Menariknya lagi, tape singkong juga memiliki kandungan antioksidan alami yang berasal dari hasil fermentasi. Antioksidan ini membantu melawan radikal bebas yang menjadi penyebab utama penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Proses fermentasi yang baik justru meningkatkan aktivitas antioksidan ini, membuat tape menjadi makanan tradisional yang sejajar dengan makanan modern seperti kefir atau kombucha dalam hal manfaat kesehatan. Namun tentu saja, sahabat perlu tahu bahwa tidak semua tape memiliki kualitas gizi yang sama. Kandungan nutrisi sangat dipengaruhi oleh jenis singkong yang digunakan, kualitas ragi, suhu fermentasi, dan lamanya proses penyimpanan. Tape yang terlalu lama difermentasi bisa menghasilkan kadar alkohol alami yang tinggi dan menurunkan kadar vitamin. Karena itu, tape terbaik adalah tape yang masih segar, beraroma manis lembut, dan tidak terlalu berair. Untuk sahabat yang memiliki riwayat diabetes, sebaiknya mengonsumsi tape dalam jumlah kecil saja, misalnya 2 potong kecil sehari. Karena meski tape memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dari gula pasir, tetap saja ia mengandung gula hasil fermentasi. Mengonsumsi dalam jumlah wajar akan memberikan manfaat besar tanpa menimbulkan efek samping. Ada pula komponen lain yang sering terlewat, yaitu serat alami dalam tape singkong. Serat ini meskipun jumlahnya tidak sebesar pada sayur, tetap berperan penting untuk menjaga kelancaran pencernaan. Serat membantu memperlambat penyerapan gula, menjaga rasa kenyang lebih lama, dan menurunkan risiko sembelit, salah satu masalah umum pada usia lanjut. Ketika semua komponen ini bekerja bersama, karbohidrat lembut, vitamin, mineral, enzim, serat, dan probiotik, tubuh mendapatkan efek sinergis yang luar biasa. Energi terjaga, pencernaan lancar, metabolisme stabil, dan suasana hati pun menjadi lebih tenang. Inilah yang menjadikan tape singkong sebagai makanan fungsional alami yang benar-benar bermanfaat bagi lansia. Banyak pasien lansia yang saya temui bercerita, setelah rutin mengonsumsi tape dalam jumlah kecil beberapa kali seminggu, tubuh mereka terasa lebih ringan, tidak mudah lesu, dan tidur malam menjadi lebih nyenyak. Sebagian besar dari mereka juga merasakan peningkatan nafsu makan, terutama mereka yang sebelumnya sulit makan karena masalah pencernaan. Ini semua bukan kebetulan, melainkan efek nyata dari perpaduan kandungan gizi dan mikroorganisme baik yang bekerja di dalam tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita semakin paham bahwa sepotong tape singkong bukanlah makanan biasa. Ia adalah hasil karya alam dan manusia yang menyatu dalam keseimbangan sempurna. Dari singkong yang ditanam di tanah, diproses dengan ragi alami, hingga menjadi sumber kesehatan yang mendukung kehidupan di usia lanjut. Dan di bab berikutnya, kita akan mulai membedah manfaat pertama yang paling terkenal dari tape singkong, yaitu kemampuannya dalam meningkatkan kesehatan sistem pencernaan dan memperbaiki penyerapan nutrisi tubuh. Kita akan melihat bagaimana probiotik dan enzim di dalamnya bekerja seperti pasukan kecil yang menjaga kebersihan usus dan memperkuat daya tahan tubuh. Jadi,
Tetaplah bersama saya dalam perjalanan ini. Karena semakin dalam kita mengenal tape singkong, semakin kita menyadari bahwa kekuatan untuk menjaga kesehatan sejati seringkali datang dari hal-hal sederhana yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, tubuh manusia pada usia lanjut ibarat mesin yang telah lama bekerja. Ia tetap kuat, tapi memerlukan perawatan yang lebih lembut dan penuh perhatian. Salah satu bagian tubuh yang paling sering mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia adalah sistem pencernaan. Itulah sebabnya, banyak lansia yang sering mengeluh susah buang air besar, perut terasa penuh, cepat kembung, atau bahkan kehilangan nafsu makan meskipun sudah makan dengan porsi kecil. Dan disinilah, sahabat sekalian, tape singkong memainkan peran luar biasa sebagai sahabat alami bagi usus kita. Proses fermentasi yang terjadi dalam tape menghasilkan probiotik alami, yaitu mikroorganisme baik yang hidup dan bekerja di saluran pencernaan manusia. Probiotik inilah yang menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan usus dan memperlancar sistem pencernaan. Saat sahabat mengonsumsi tape singkong dalam jumlah wajar, bakteri baik dari tape ikut masuk ke saluran cerna, bergabung dengan mikrobiota yang sudah ada, dan membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat di usus sangat menentukan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jika bakteri jahat lebih banyak, maka proses pencernaan terganggu. Makanan tidak dicerna dengan sempurna, penyerapan nutrisi menurun, dan tubuh mulai mengalami berbagai keluhan seperti perut kembung, diare ringan, hingga penurunan energi. Namun ketika bakteri baik mendominasi, sistem pencernaan menjadi lebih efisien, penyerapan vitamin dan mineral meningkat, dan metabolisme tubuh berjalan lancar. Sahabat bisa membayangkan usus kita seperti kebun yang luas. Jika dijaga dan dirawat, kebun itu akan menghasilkan tanaman sehat. Namun jika dibiarkan, gulma akan tumbuh dan merusaknya. Probiotik dalam tape singkong ibarat petani kecil yang dengan sabar menata kembali kebun dalam tubuh kita. Mereka membersihkan gulma berupa bakteri jahat, menanam bibit kehidupan baru yang sehat, dan menjaga keseimbangan ekosistem pencernaan agar tetap subur. Selain probiotik, tape singkong juga mengandung enzim alami yang dihasilkan selama fermentasi. Enzim ini membantu tubuh memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil sehingga mudah diserap usus. Misalnya, enzim amilase membantu memecah pati menjadi glukosa, dan enzim glukosidase mempercepat pencernaan karbohidrat. Bagi lansia yang sering mengalami gangguan lambung atau perut terasa berat setelah makan, kehadiran enzim ini sangat membantu meringankan beban kerja sistem cerna. Tak hanya itu, tape juga memiliki kandungan serat alami yang berfungsi memperlancar buang air besar. Serat ini bertindak seperti sapu lembut yang menyapu sisa makanan di dinding usus dan membantu mencegah sembelit. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan fermentasi seperti tape dapat menurunkan risiko sembelit kronis hingga 40% pada lansia yang sebelumnya mengalami kesulitan buang air besar. Saya pernah menangani seorang pasien lansia, Pak Darto, usia 68 tahun, pensiunan guru dari Klaten. Beliau datang dengan keluhan susah buang air besar selama bertahun-tahun. Setelah saya sarankan untuk memperbaiki pola makan dengan menambah serat alami dan menambahkan 2 potong kecil tape singkong setiap pagi setelah sarapan, hanya dalam 2 minggu, beliau merasakan perubahan signifikan. Pencernaannya menjadi lancar, perut terasa ringan, dan bahkan tidur malamnya menjadi lebih nyenyak. Pak Darto kemudian menjadikan tape sebagai bagian dari menu rutinnya 3 kali seminggu. Selain membantu melancarkan buang air besar, tape juga berperan penting dalam meningkatkan penyerapan nutrisi. Ini poin yang sering diabaikan. Tidak cukup hanya makan makanan bergizi, tubuh juga harus mampu menyerap nutrisi tersebut dengan baik. Probiotik dan enzim dalam tape meningkatkan kemampuan usus menyerap vitamin dan mineral dari makanan lain, terutama kalsium, zat besi, dan vitamin B12. Dengan kata lain, ketika sahabat mengonsumsi tape secara rutin dalam jumlah kecil, tubuh tidak hanya mendapatkan manfaat dari tape itu sendiri, tetapi juga menjadi lebih efisien dalam memanfaatkan gizi dari makanan lain seperti sayur, ikan, dan buah-buahan. Inilah yang disebut efek sinergis dari makanan fermentasi, satu unsur kecil yang memperbaiki keseluruhan sistem tubuh. Selain itu, tape singkong juga membantu menetralkan keasaman lambung. Bagi banyak lansia yang sering mengalami mak ringan atau rasa perih di ulu hati, tape yang difermentasi dengan baik bisa memberikan efek menenangkan pada sistem pencernaan. Kandungan asam laktat yang dihasilkan mikroba selama fermentasi bekerja menyeimbangkan pH di dalam perut, mencegah produksi asam berlebihan, dan mempercepat regenerasi dinding lambung yang iritasi. Namun perlu diingat,
Bagi sahabat yang memiliki mak kronis atau lambung sensitif, konsumsi tape sebaiknya dilakukan setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Satu hal lagi yang jarang diketahui adalah kemampuan tape dalam mengurangi peradangan ringan di usus. Proses fermentasi menghasilkan senyawa bioaktif seperti asam asetat dan peptida pendek yang memiliki efek antiinflamasi. Zat-zat ini membantu menenangkan jaringan usus yang sering meradang akibat pola makan tidak teratur atau konsumsi obat-obatan tertentu. Karena itu, tape bisa menjadi pelengkap alami yang membantu memperbaiki kondisi pencernaan setelah pengobatan jangka panjang. Bahkan, dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Universitas di Indonesia, ditemukan bahwa konsumsi tape singkong dalam jumlah kecil dapat membantu menurunkan kadar amonia dan toksin di usus besar, karena bakteri baik di dalamnya mampu memecah zat sisa yang tidak tercerna. Ini berarti tape juga berperan dalam detoksifikasi alami tubuh, membantu membersihkan sisa metabolisme yang menumpuk dan menjaga kesehatan hati. Dalam pengalaman saya, banyak lansia yang awalnya menganggap tape hanyalah makanan ringan yang tidak memiliki manfaat khusus. Namun setelah memahami bagaimana fermentasi bekerja dan merasakan sendiri perubahan di tubuh mereka, pandangan itu berubah total. Seorang ibu berusia 70 tahun dari Ponorogo, misalnya, bercerita bahwa setelah rutin mengonsumsi tape 2 kali seminggu, perutnya terasa jauh lebih nyaman, tidak lagi mudah begah setelah makan, dan buang air besar menjadi teratur tanpa perlu obat pencahar. Bahkan, beliau merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah mengantuk di siang hari. Sahabat channel Lansia Sehat, apa yang dialami para lansia tersebut bukan kebetulan. Semua itu adalah hasil nyata dari keseimbangan mikroorganisme baik di dalam tubuh. Ketika pencernaan berfungsi dengan baik, seluruh sistem tubuh ikut membaik. Nutrisi terserap lebih efektif, metabolisme berjalan lancar, dan sistem imun menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya banyak ahli gizi mengatakan bahwa kesehatan dimulai dari usus. Jika usus sehat, seluruh tubuh pun ikut sehat. Namun tentu saja, seperti yang selalu saya tekankan, kunci utama adalah keseimbangan. Mengonsumsi tape dalam porsi kecil secara teratur jauh lebih baik daripada memakannya banyak dalam satu waktu. 2 hingga 3 potong kecil per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Dan pastikan tape yang dikonsumsi masih segar, tidak terlalu asam, dan tidak berair berlebihan. Untuk sahabat yang memiliki masalah gula darah, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Karena meskipun tape lebih ramah daripada makanan manis lainnya, tetap saja mengandung gula alami hasil fermentasi. Namun dengan pengaturan porsi yang tepat, tape bisa menjadi bagian dari pola makan sehat bagi hampir semua orang. Manfaat tape singkong bagi pencernaan tidak hanya berhenti pada kelancaran buang air besar atau penyerapan gizi. Efek jangka panjangnya juga dapat dirasakan dalam perbaikan suasana hati dan kualitas tidur. Karena ketika usus dalam keadaan seimbang, tubuh lebih mudah memproduksi hormon serotonin, hormon kebahagiaan yang juga berperan dalam mengatur tidur. Itulah sebabnya, banyak lansia yang merasa lebih tenang, tidak mudah stres, dan tidur lebih nyenyak setelah rutin mengonsumsi makanan fermentasi seperti tape. Jadi sahabat channel Lansia Sehat, mulai sekarang jangan pandang remeh tape singkong. Sepotong kecil tape setiap pagi atau siang bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga keseimbangan pencernaan, memperbaiki penyerapan gizi, dan memperkuat sistem imun dari dalam. Semua manfaat ini datang dari proses alami yang terjadi tanpa bahan kimia, tanpa pengawet, dan tanpa tambahan buatan, hanya hasil kerjasama antara alam, manusia, dan waktu. Di bab berikutnya, kita akan melangkah ke manfaat berikutnya yang tak kalah penting, yaitu bagaimana tape singkong membantu meningkatkan energi dan vitalitas bagi lansia. Kita akan membahas mengapa tape bisa membuat tubuh terasa lebih ringan, semangat kembali muncul, dan stamina terasa pulih tanpa perlu suplemen mahal. Jadi tetaplah bersama saya, karena perjalanan kita baru separuh jalan menuju rahasia 45 manfaat luar biasa dari makanan tradisional yang satu ini. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Ia diciptakan dengan kemampuan alami untuk melindungi diri dari berbagai penyakit. Namun seiring bertambahnya usia, kemampuan alami ini mulai menurun. Sistem kekebalan tubuh yang dulu tangguh dan cepat merespons, kini menjadi lebih lambat. Itulah sebabnya, banyak lansia yang lebih mudah terserang flu, batuk berkepanjangan, atau infeksi ringan yang sulit sembuh. Kabar baiknya, tape singkong ternyata memiliki kandungan alami yang dapat membantu memperkuat sistem pertahanan tubuh ini dari dalam. Di bab-bab sebelumnya, kita sudah membahas bahwa tape singkong kaya akan probiotik, vitamin B kompleks, serta mineral penting. Nah, semua zat ini berperan besar dalam membentuk daya tahan tubuh yang kuat. Dalam dunia kedokteran,
imunitas tubuh sangat bergantung pada kesehatan sistem pencernaan. Sekitar 70% sel kekebalan tubuh berada di saluran cerna. Itu berarti, menjaga kesehatan usus sama artinya dengan memperkuat pertahanan alami tubuh. Ketika sahabat mengonsumsi tape singkong dalam jumlah wajar, probiotik alami di dalamnya membantu menyeimbangkan flora usus. Keseimbangan ini membuat sistem imun bekerja dengan lebih efisien. Bakteri baik dari tape membantu mengaktifkan sel-sel pertahanan tubuh seperti limfosit dan makrofag, yang berfungsi melawan virus, bakteri, dan zat asing yang masuk ke tubuh. Dengan kata lain, tape singkong bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga pelatih bagi sistem kekebalan tubuh agar tetap sigap dan kuat. Selain probiotik, tape juga mengandung vitamin C alami hasil fermentasi. Meski jumlahnya tidak sebanyak buah jeruk, vitamin ini tetap berperan penting dalam meningkatkan produksi sel darah putih, yaitu tentara utama dalam sistem imun. Vitamin C juga mempercepat proses penyembuhan luka, memperkuat jaringan kulit sebagai benteng pertama tubuh, dan membantu mengurangi risiko infeksi saluran napas. Kandungan vitamin B6 dan asam folat dalam tape juga berperan dalam produksi antibodi. Antibodi inilah yang mengenali dan menetralkan kuman penyebab penyakit. Banyak lansia yang kekurangan vitamin B6 tanpa disadari, padahal vitamin ini penting untuk menjaga respons imun yang cepat dan efektif. Dengan mengonsumsi tape dalam jumlah kecil secara rutin, kebutuhan vitamin ini bisa terpenuhi secara alami. Manfaat lain yang sering terabaikan adalah kandungan antioksidan alami hasil fermentasi tape. Proses fermentasi yang baik menghasilkan senyawa fenolik dan flavonoid, dua jenis antioksidan yang bekerja melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan memicu penuaan dini serta penyakit kronis seperti kolesterol tinggi, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Dengan kata lain, tape singkong membantu tubuh membersihkan sampah-sampah kimia yang menumpuk akibat metabolisme dan pola makan yang kurang sehat. Sahabat bisa membayangkan, setiap hari tubuh kita menghadapi serangan dari berbagai arah, polusi udara, stres, makanan olahan, bahkan kurang tidur. Semua itu menghasilkan radikal bebas yang terus menggerogoti sel-sel tubuh. Antioksidan dari tape singkong bekerja seperti prajurit tak terlihat yang menetralisir radikal bebas tersebut sebelum sempat menyebabkan kerusakan. Inilah alasan mengapa tape juga dikatakan membantu memperlambat proses penuaan alami. Saya ingin berbagi kisah nyata dari salah satu pasien lansia yang saya temui di Surabaya, bernama Ibu Sulastri, usia 67 tahun. Beliau sering mengalami pilek berkepanjangan dan kelelahan meskipun sudah beristirahat cukup. Setelah berdiskusi, saya sarankan beliau mencoba menambahkan 2 potong kecil tape singkong ke menu makan siangnya 3 kali seminggu. Sebulan kemudian, beliau kembali dengan wajah cerah. Ia berkata, tubuhnya terasa lebih kuat, sudah jarang pilek, dan tidur malam menjadi lebih nyenyak. Ternyata, dengan menjaga keseimbangan pencernaan dan memberikan nutrisi alami bagi imun, daya tahan tubuhnya pulih secara perlahan. Selain meningkatkan imunitas, tape juga memiliki sifat antimikroba alami. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa hasil fermentasi ragi tape dapat menghasilkan senyawa yang menghambat pertumbuhan bakteri jahat seperti E. coli dan Salmonella, 2 penyebab umum gangguan pencernaan. Kandungan asam laktat yang dihasilkan selama fermentasi menciptakan lingkungan asam di usus yang tidak disukai oleh bakteri jahat. Dengan demikian, tape membantu mencegah diare ringan atau perut kembung yang sering dialami oleh lansia. Kandungan enzim aktif dalam tape juga membantu memperkuat sistem detoksifikasi tubuh, terutama di hati. Enzim-enzim ini membantu mempercepat proses penguraian racun dari makanan dan obat-obatan yang sering dikonsumsi lansia. Hasilnya, hati bekerja lebih ringan, tubuh terasa lebih bugar, dan risiko peradangan organ berkurang. Selain itu, tape mengandung kalium dan magnesium yang membantu menyeimbangkan tekanan darah dan menenangkan sistem saraf. Tekanan darah yang stabil berperan penting dalam menjaga sistem imun agar tidak terganggu. Karena ketika tekanan darah sering naik turun, tubuh mudah mengalami stres oksidatif yang melemahkan daya tahan. Sahabat channel Lansia Sehat juga perlu tahu bahwa daya tahan tubuh tidak hanya bergantung pada fisik, tetapi juga pada kesehatan mental. Probiotik dalam tape membantu menjaga hubungan antara usus dan otak melalui sistem saraf yang disebut good brain connection. Ketika flora usus seimbang, tubuh menghasilkan lebih banyak serotonin dan dopamin, 2 hormon yang membuat kita merasa bahagia dan tenang. Perasaan tenang ini sangat berpengaruh terhadap sistem imun. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang stres kronis lebih mudah sakit karena hormon stres seperti kortisol melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, dengan menjaga keseimbangan mikroba usus lewat tape singkong,
sahabat bukan hanya memperkuat daya tahan fisik, tapi juga menstabilkan kondisi emosional. Itulah mengapa banyak lansia yang rutin makan tape merasa lebih santai, tidur lebih nyenyak, dan jarang mengalami sakit ringan. Namun, seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, keseimbangan adalah kunci. Untuk mendapatkan manfaat imunitas dari tape, sahabat tidak perlu mengonsumsinya dalam jumlah banyak. 2 potong kecil tape segar, 3 hingga 4 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga kesehatan usus dan memperkuat daya tahan tubuh. Jangan lupa untuk memilih tape yang masih baik, tidak terlalu asam, tidak berbau menyengat, dan disimpan di tempat bersih. Ada satu hal menarik yang juga perlu saya sampaikan. Tape singkong bisa menjadi suplemen alami bagi lansia yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit ringan seperti flu, demam, atau setelah opname di rumah sakit. Kandungan gula alaminya membantu memulihkan energi, probiotiknya memperbaiki pencernaan, dan vitamin serta mineralnya mempercepat proses penyembuhan jaringan. Namun tentu saja, semua ini harus dilakukan dengan panduan dokter agar tidak terjadi interaksi dengan obat-obatan tertentu. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri, asalkan diberi dukungan yang tepat. Tape singkong adalah salah satu bentuk dukungan itu. Sederhana, alami, dan mudah dijangkau oleh siapa saja. Tidak perlu suplemen mahal. Cukup sepotong kecil tape bisa membantu tubuh bekerja lebih efisien dalam melawan penyakit. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana tape singkong berperan dalam menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol jahat, dan membantu menstabilkan gula darah. Ada satu hal menarik yang saya amati dari banyak pasien lansia yang rajin mengonsumsi tape. Mereka tampak lebih ceria. Tubuhnya mungkin sudah menua, tapi wajahnya terlihat segar dan senyum mereka lebih sering muncul. Ini bukan semata karena gizi, melainkan karena sistem tubuh mereka mulai bekerja kembali dalam ritme yang alami, energi cukup, pencernaan lancar, dan tidur nyenyak. Jadi sahabat channel Lansia Sehat, sepotong tape kecil di pagi hari bisa menjadi penyemangat alami yang lembut, seperti sinar matahari pagi yang perlahan menghangatkan tubuh. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit. Cukup memahami dan menghargai makanan sederhana yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Di bab selanjutnya, kita akan melangkah ke manfaat yang lebih mendalam lagi, yaitu bagaimana tape singkong membantu memperkuat sistem imun dan mencegah berbagai penyakit pada lansia. Kita akan bahas bagaimana vitamin, probiotik, dan enzim dalam tape berperan sebagai perisai alami tubuh dari infeksi ringan, flu, hingga peradangan kronis. Tetap bersama saya, karena perjalanan menuju rahasia 45 manfaat tape singkong bagi kesehatan lansia masih panjang dan penuh kejutan menarik yang bisa mengubah cara kita memandang makanan tradisional Indonesia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita memahami bagaimana tape singkong membantu melancarkan pencernaan dan memperbaiki penyerapan nutrisi, kini kita masuk ke manfaat berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana tape mampu membantu meningkatkan energi dan vitalitas tubuh lansia secara alami. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai kehilangan sebagian kemampuannya dalam memproduksi energi. Sel-sel tubuh tidak lagi seefisien saat muda dalam mengubah makanan menjadi tenaga. Itulah sebabnya, banyak lansia yang sering merasa cepat lelah, sulit beraktivitas lama, dan bahkan merasa kantuk meskipun sudah cukup tidur. Dalam kondisi seperti ini, tape singkong bisa menjadi salah satu solusi alami yang membantu mengembalikan semangat dan daya tahan tubuh tanpa harus mengandalkan obat-obatan. Kandungan utama tape yang membantu meningkatkan energi adalah karbohidrat kompleks yang telah diubah sebagian menjadi gula sederhana melalui proses fermentasi. Perubahan ini membuat energi di dalam tape lebih mudah diserap tubuh. Gula sederhana seperti glukosa dan maltosa dari tape menjadi bahan bakar utama bagi otot dan otak. Namun berbeda dengan gula pasir atau makanan manis buatan yang bisa menyebabkan lonjakan gula darah mendadak, tape memberikan energi secara perlahan dan stabil. Dengan begitu, sahabat tidak akan merasa lemah setelah makan, tidak cepat lapar kembali, dan tenaga terasa lebih tahan lama. Inilah alasan mengapa tape sering disebut sebagai pembangkit tenaga lembut. Ia tidak membuat tubuh terkejut, melainkan memberi dorongan energi yang halus namun konsisten. Sangat cocok bagi lansia yang membutuhkan tenaga tambahan untuk beraktivitas ringan seperti berjalan pagi, berkebun, atau beribadah. Selain karbohidrat, tape singkong juga kaya akan vitamin B kompleks, terutama vitamin B1, B2, dan B6, yang memiliki peran besar dalam pembentukan energi. Vitamin-vitamin ini berfungsi sebagai katalisator yang membantu mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi tenaga yang bisa digunakan oleh tubuh. Tanpa cukup vitamin B, makanan yang sahabat konsumsi tidak bisa diubah secara optimal menjadi energi,
sehingga tubuh mudah lelah meskipun makan banyak. Dengan kata lain, vitamin B kompleks dalam tape singkong bertugas sebagai kunci pembuka energi di dalam makanan. Itulah sebabnya, banyak lansia yang merasa lebih segar dan bersemangat setelah mengonsumsi tape dalam jumlah kecil di pagi hari. Selain itu, hasil fermentasi tape juga menghasilkan enzim alami dan probiotik yang memperbaiki metabolisme tubuh secara keseluruhan. Probiotik membantu penyerapan nutrisi menjadi lebih efisien, sementara enzim mempercepat proses pemecahan zat gizi di usus. Akibatnya, tubuh tidak hanya mendapatkan energi lebih banyak, tetapi juga menggunakan energi itu dengan lebih efektif. Kondisi ini berdampak langsung pada vitalitas tubuh. Vitalitas tidak hanya berarti kekuatan fisik, tetapi juga semangat hidup, kestabilan emosi, dan kejernihan pikiran. Dalam dunia medis, vitalitas berkaitan dengan keseimbangan antara hormon, sistem saraf, dan energi seluler. Tape singkong, melalui kandungan nutrisinya, membantu mendukung semua aspek ini. Saya ingin bercerita tentang salah satu pasien saya, seorang bapak berusia 71 tahun dari Yogyakarta, bernama Pak Wirawan. Beliau dulu sering mengeluh mudah lemas, cepat mengantuk, dan kehilangan gairah untuk beraktivitas. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada masalah serius, hanya metabolisme tubuh yang menurun akibat faktor usia. Saya sarankan beliau untuk menambahkan 2 potong tape singkong ke dalam menu sarapannya, disertai cukup air putih dan sedikit olahraga ringan seperti jalan pagi. Hasilnya sungguh mengejutkan. Dalam 2 minggu, beliau mulai merasa lebih segar di pagi hari. Nafasnya tidak lagi pendek, dan ia bisa berjalan lebih jauh tanpa kelelahan. Bahkan, Pak Wirawan mengaku kini setiap sore ia masih sanggup menyapu halaman rumah sambil bercanda dengan cucunya. Menurut pengakuannya, rasa manis lembut dari tape membuatnya bersemangat setiap pagi, seolah ada energi baru yang tumbuh dari dalam tubuh. Fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Tape singkong menghasilkan zat bioaktif hasil fermentasi seperti asam organik dan alkohol alami dalam kadar sangat rendah. Zat ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan mempercepat pengiriman oksigen ke jaringan tubuh. Akibatnya, otot mendapatkan pasokan energi yang lebih baik dan tubuh terasa ringan untuk bergerak. Ini juga membantu memperbaiki daya tahan tubuh terhadap aktivitas sehari-hari. Selain itu, tape singkong juga berperan dalam menjaga kestabilan gula darah. Meskipun mengandung gula alami, fermentasi membuat kadar indeks glikemiknya menurun, sehingga tidak menimbulkan lonjakan gula darah seperti makanan manis biasa. Energi yang dilepaskan oleh tape bersifat bertahap dan lebih stabil, sehingga tubuh tidak mudah mengalami kelelahan akibat fluktuasi gula darah. Bagi lansia yang sering merasa pusing atau lemas mendadak, konsumsi tape dalam porsi kecil bisa membantu menstabilkan energi harian. Tak hanya tubuh, manfaat energi dari tape juga dirasakan oleh otak. Glukosa dari tape adalah bahan bakar utama bagi sel otak. Ketika kadar gula darah stabil, otak dapat berpikir lebih jernih, fokus meningkat, dan suasana hati menjadi lebih tenang. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi makanan fermentasi bisa membantu mengurangi gejala stres ringan dan memperbaiki suasana hati, karena adanya hubungan langsung antara usus dan otak melalui sistem saraf yang disebut good brain axis. Probiotik dalam tape membantu menjaga keseimbangan mikroba di usus, yang pada gilirannya memengaruhi produksi hormon serotonin di otak, hormon yang berperan dalam rasa bahagia dan semangat hidup. Inilah sebabnya banyak orang yang merasa lebih ringan, lebih rileks, dan bersemangat setelah rutin makan tape dalam jumlah kecil. Sahabat channel Lansia Sehat, jangan bayangkan vitalitas hanya soal tenaga fisik. Vitalitas sejati adalah keseimbangan antara tenaga tubuh, ketenangan pikiran, dan perasaan bahagia. Ketika pencernaan lancar, tidur nyenyak, dan energi mengalir dengan baik, maka seluruh sistem tubuh bekerja dalam harmoni. Tape singkong, dengan kandungan alaminya, membantu menciptakan keseimbangan itu secara lembut tanpa efek samping. Namun tentu saja, ada batas yang perlu diperhatikan. Karena tape mengandung gula hasil fermentasi, sahabat sebaiknya tidak mengonsumsinya secara berlebihan. 2 hingga 3 potong kecil per hari sudah cukup. Tape paling baik dikonsumsi di pagi atau siang hari ketika tubuh sedang aktif menggunakan energi. Jangan mengonsumsi tape dalam kondisi perut kosong, terutama bagi sahabat yang memiliki MAG atau lambung sensitif. Untuk meningkatkan manfaatnya, sahabat bisa mengombinasikan tape dengan makanan lain seperti tempe rebus, pisang, atau kelapa muda. Kombinasi ini memberikan keseimbangan antara karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Selain lezat, juga menambah variasi nutrisi yang dibutuhkan tubuh lansia setiap hari.
Dalam sebuah studi kecil yang dilakukan oleh tim ahli gizi di Bandung, ditemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan fermentasi seperti tape singkong selama 4 minggu menunjukkan peningkatan kadar energi harian hingga 20% dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsi. Mereka juga melaporkan kualitas tidur yang lebih baik dan suasana hati yang lebih positif. Hal ini membuktikan bahwa manfaat tape tidak hanya mitos, melainkan fakta ilmiah yang bisa dirasakan langsung. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, di bab-bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tape singkong membantu memperbaiki pencernaan, meningkatkan energi, dan memperkuat sistem imun. Kini, kita akan melangkah ke salah satu manfaat paling penting dari tape singkong, yaitu kemampuannya menjaga kesehatan jantung, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, dan menstabilkan gula darah pada lansia. Masalah jantung dan gula darah adalah dua hal yang paling sering dikeluhkan di usia lanjut. Banyak sahabat lansia yang mengatakan tekanan darahnya sering naik, jantungnya berdebar tanpa sebab, atau hasil pemeriksaan kolesterolnya menunjukkan angka yang tidak normal. Begitu juga dengan kadar gula darah yang cenderung meningkat meski sudah berhati-hati dengan makanan manis. Kabar baiknya, tape singkong yang terlihat sederhana ternyata memiliki peran besar dalam membantu menyeimbangkan kondisi-kondisi ini secara alami. Mari kita mulai dari kesehatan jantung dan kolesterol. Tape singkong mengandung serat alami dan probiotik yang berperan besar dalam menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. Bagaimana mekanismenya? Serat dalam tape membantu mengikat kolesterol jahat di usus dan mencegah penyerapannya kembali ke dalam aliran darah. Sementara itu, probiotik hasil fermentasi bekerja membantu memecah lemak berlebih yang biasanya menumpuk di dinding pembuluh darah. Beberapa penelitian di bidang gizi menunjukkan bahwa makanan fermentasi seperti tape mampu menurunkan kadar LDL hingga 10-15% jika dikonsumsi secara teratur dalam porsi kecil. Hal ini karena mikroorganisme baik di dalam tape menghasilkan senyawa asam laktat yang membantu memecah lemak jahat dan mengubahnya menjadi energi yang bisa dimanfaatkan tubuh. Selain itu, tape singkong juga kaya akan kalium dan magnesium, dua mineral yang sangat penting untuk kesehatan jantung. Kalium berfungsi menyeimbangkan kadar natrium di dalam tubuh dan membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Sedangkan magnesium berperan dalam menjaga ritme detak jantung yang normal dan mencegah terjadinya kekakuan pada pembuluh darah. Kombinasi keduanya membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan risiko hipertensi, dan mengurangi beban kerja jantung. Saya masih ingat seorang pasien lansia bernama Pak Rahman, usia 73 tahun dari Cirebon. Beliau pernah mengalami keluhan tekanan darah tidak stabil dan kadar kolesterol tinggi. Setelah saya sarankan mengganti camilan manisnya dengan tape singkong segar sebanyak 2 potong kecil setiap 2 hari, disertai pengaturan pola makan rendah garam, hasilnya cukup mengejutkan. Dalam waktu 1 bulan, kadar kolesterol totalnya turun dari 235 menjadi 198 mg/dl. Tekanan darahnya pun berangsur stabil di kisaran 130/80. Tentu, hasil ini tidak semata-mata karena tape saja, tetapi karena sinergi antara makanan alami, aktivitas ringan, dan disiplin pola hidup sehat. Namun peran tape sebagai bagian dari kebiasaan baik itu sangat nyata. Selanjutnya, mari kita bahas hubungan antara tape singkong dan kadar gula darah. Banyak sahabat yang mungkin berpikir bahwa karena tape terasa manis, maka otomatis tidak baik untuk penderita diabetes. Padahal, kunci utamanya bukan pada rasa manisnya, melainkan bagaimana proses fermentasi mengubah karbohidrat kompleks singkong menjadi bentuk yang lebih mudah diserap dan lebih stabil. Proses fermentasi pada tape mengurangi kadar pati mentah yang sulit dicerna menjadi gula alami yang memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan gula pasir atau nasi putih. Artinya, meskipun tape mengandung gula, ia tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis. Energi yang dihasilkan pun dilepaskan secara perlahan, membuat tubuh lebih stabil dan tidak mudah merasa lemas setelah makan. Selain itu, probiotik dalam tape juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan tubuh dalam menggunakan gula darah sebagai energi. Dengan sensitivitas insulin yang baik, kadar gula darah lebih mudah dikendalikan, dan risiko komplikasi akibat diabetes bisa berkurang. Bagi sahabat yang menderita diabetes ringan, konsumsi tape singkong dalam porsi kecil, 1 hingga 2 potong kecil setiap 2 atau 3 hari, bisa menjadi tambahan alami yang aman, asalkan tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan manis lainnya. Di dalam tape juga terdapat enzim glukosidase, yang membantu memperlambat pemecahan karbohidrat di usus. Hal ini membuat penyerapan gula menjadi lebih bertahap. Akibatnya, kadar gula darah tidak melonjak tinggi sesaat setelah makan, tetapi meningkat perlahan dan terkendali.
Inilah sebabnya banyak lansia yang setelah rutin mengonsumsi tape dalam jumlah kecil melaporkan tubuhnya terasa lebih ringan, tidak cepat lelah, dan tidak mudah lapar. Energi mereka terasa stabil sepanjang hari, karena tape membantu menjaga keseimbangan metabolisme gula di dalam tubuh. Selain menjaga kadar gula darah dan kolesterol, tape juga memiliki manfaat dalam melindungi pembuluh darah. Kandungan antioksidan dalam tape hasil fermentasi membantu melawan oksidasi lemak jahat, LDL, di dalam darah. Proses oksidasi inilah yang biasanya menyebabkan lemak menempel di dinding arteri, membentuk plak, dan mempersempit pembuluh darah. Ketika proses itu dicegah, risiko penyakit jantung koroner dan stroke pun menurun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ahli pangan di Bogor, tape singkong terbukti memiliki aktivitas antioksidan hingga 40% lebih tinggi dibandingkan singkong rebus biasa. Hal ini disebabkan oleh senyawa bioaktif yang dihasilkan selama fermentasi, seperti asam organik, peptida pendek, dan fenol alami. Semua zat tersebut bekerja melindungi sel endotel pembuluh darah dari kerusakan akibat stres oksidatif. Saya juga memiliki kisah dari seorang ibu bernama Ibu Rukmini, 69 tahun dari Malang, yang menderita kolesterol tinggi selama bertahun-tahun. Beliau rutin mengonsumsi tape singkong buatan sendiri, 1 potong kecil setiap pagi, disertai dengan jalan kaki 15 menit setiap hari. Setelah 3 bulan, hasil pemeriksaan kolesterolnya menunjukkan perbaikan signifikan. Ia pun berkata, tubuh saya terasa lebih enteng, tidak cepat pusing, dan tidur malam jadi lebih nyenyak. Kisah seperti ini membuktikan bahwa pola hidup sederhana, ditambah konsumsi makanan fermentasi seperti tape singkong, bisa memberikan hasil nyata tanpa efek samping. Selain manfaatnya terhadap jantung dan gula darah, tape juga memberikan efek positif pada peredaran darah otak. Kandungan vitamin B1 dan B2 dalam tape membantu melancarkan aliran darah ke otak, sehingga fungsi kognitif seperti daya ingat dan fokus bisa tetap terjaga. Ini penting bagi lansia, karena aliran darah yang lancar ke otak berarti oksigen dan nutrisi bisa tersalurkan dengan baik, membantu mencegah kepikunan dini. Namun, sebagaimana semua hal dalam hidup, keseimbangan adalah kunci. Meskipun tape memiliki banyak manfaat, konsumsi berlebihan justru bisa menimbulkan efek sebaliknya. Tape yang difermentasi terlalu lama mengandung alkohol alami dalam kadar tinggi yang dapat mengganggu fungsi hati jika dikonsumsi terus-menerus. Sebagai penutup bab ini, saya ingin menekankan bahwa tape singkong bukan obat, tetapi makanan fungsional alami. Ia tidak menggantikan peran pengobatan medis, tetapi menjadi pelengkap yang menyeimbangkan tubuh dari dalam. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab berikutnya kita akan membahas manfaat luar biasa lainnya dari tape singkong, yaitu bagaimana kandungan mineral dan vitaminnya membantu menjaga kesehatan tulang, memperkuat otot, serta mendukung fungsi otak agar tetap tajam di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, tubuh manusia ibarat rumah yang harus terus dirawat agar tidak rapuh dimakan usia. Saat muda, tulang kita kokoh, otot kuat, dan pikiran jernih. Namun ketika usia bertambah, kekuatan itu perlahan berkurang. Banyak lansia yang mulai merasakan lutut nyeri saat bangun, pinggang terasa kaku ketika berjalan, atau mulai sering lupa pada hal-hal kecil. Semua ini adalah tanda alami dari proses penuaan. Tapi kabar baiknya, dengan pola makan yang tepat, proses tersebut bisa diperlambat, bahkan sebagian keluhannya bisa diperbaiki. Salah satu makanan tradisional yang bisa membantu adalah tape singkong. Sahabat mungkin bertanya, apa hubungannya tape singkong dengan tulang, otot, dan otak? Jawabannya sederhana namun menarik. Semua manfaat itu datang dari kandungan mineral dan vitamin hasil fermentasi alami yang bekerja bersama menjaga 3 sistem penting tubuh lansia, struktur tubuh, kekuatan gerak, dan kejernihan pikiran. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari tulang. Tulang adalah rangka penopang tubuh yang setiap hari menopang berat badan kita. Seiring bertambahnya usia, kadar kalsium dalam tulang mulai berkurang, sehingga tulang menjadi lebih rapuh dan mudah keropos. Kondisi ini dikenal sebagai osteoporosis, dan banyak dialami oleh lansia, terutama perempuan setelah masa menopause. Tape singkong mengandung kalsium dan fosfor alami dalam jumlah cukup, hasil dari proses fermentasi singkong dengan ragi. Kalsium berperan sebagai bahan utama pembentuk tulang, sedangkan fosfor membantu proses penyerapan dan mengatur keseimbangan kalsium dalam darah. Kombinasi keduanya membantu menjaga kepadatan tulang dan memperlambat pengeroposan. Tak hanya itu, probiotik dalam tape juga terbukti membantu meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Jadi, meskipun kandungan kalsium tape tidak sebesar susu, kemampuan tubuh dalam menyerapnya menjadi lebih tinggi.
Saya pernah menemui seorang pasien lansia bernama Ibu Hartini, usia 70 tahun dari Kendal. Beliau dulunya sering mengeluh nyeri lutut dan kaku saat berdiri lama. Setelah memperbaiki pola makan dengan menambah asupan sayur hijau, ikan teri, dan 2 potong kecil tape singkong setiap pagi, kondisi beliau berangsur membaik. Dalam waktu 3 bulan, keluhan nyerinya berkurang. Ketika dilakukan pemeriksaan densitas tulang, hasilnya menunjukkan perbaikan kecil namun nyata. Dari situ, kita belajar bahwa makanan sederhana bisa memberi efek positif jika dikonsumsi dengan bijak dan rutin. Selanjutnya, mari kita bahas peran tape singkong terhadap otot. Banyak lansia yang mengeluhkan otot cepat pegal, sulit bangun dari duduk, atau tangan terasa lemah saat mengangkat benda ringan. Hal ini terjadi karena massa otot menurun secara alami sejak usia 50 tahun. Dalam istilah medis disebut sarcopenia, yaitu hilangnya kekuatan otot akibat menurunnya kadar protein dan energi di dalam tubuh. Tape singkong, meskipun bukan sumber protein tinggi, mengandung asam amino esensial hasil dari proses fermentasi yang membantu memperbaiki jaringan otot. Asam amino seperti lisin dan glutamin berperan dalam regenerasi sel otot dan menjaga daya tahan jaringan tubuh. Selain itu, kandungan vitamin B1, B2, dan magnesium dalam tape membantu meningkatkan metabolisme energi di otot, sehingga tubuh terasa lebih kuat dan tidak mudah lelah. Kandungan kalium dalam tape juga berfungsi menjaga kontraksi otot agar tetap normal. Kekurangan kalium bisa menyebabkan otot mudah kram atau gemetar. Karena itu, tape dalam jumlah kecil bisa membantu menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, terutama bagi lansia yang sering kehilangan cairan melalui keringat atau buang air kecil. Selain manfaat fisik, tape singkong juga berpengaruh besar terhadap fungsi otak dan kesehatan mental. Fermentasi tape menghasilkan vitamin B kompleks, terutama vitamin B6, B9, asam folat, dan B12. Ketiga vitamin ini sangat penting untuk fungsi saraf dan pembentukan neurotransmitter, zat kimia yang membantu sel otak berkomunikasi. Kekurangan vitamin B kompleks dapat menyebabkan gangguan memori, penurunan konsentrasi, bahkan gejala depresi ringan. Probiotik dalam tape juga berperan besar dalam mendukung kesehatan otak melalui mekanisme yang disebut good brain axis, yaitu hubungan langsung antara usus dan otak. Saat flora usus dalam keadaan seimbang, produksi hormon serotonin, hormon yang berperan dalam suasana hati, meningkat. Karena itu, tape singkong tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran. Saya masih ingat kisah Pak Damanik, 74 tahun dari Medan, yang pernah datang dengan keluhan sering lupa dan mudah cemas. Beliau tidak menderita penyakit serius, hanya penurunan fungsi kognitif ringan. Saya sarankan beliau menambah tape singkong ke dalam pola makannya seminggu 3 kali, disertai dengan latihan membaca ayat pendek setiap pagi dan jalan kaki ringan di halaman rumah. 3 bulan kemudian, beliau datang kembali dan berkata, "Sekarang saya lebih mudah mengingat nama cucu-cucu saya, dan tidak sering panik lagi." Senyum beliau saat itu menjadi bukti bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Selain menjaga fungsi otak, tape singkong juga membantu melancarkan aliran darah ke otak berkat kandungan vitamin B1 dan antioksidannya. Aliran darah yang lancar memastikan otak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Akibatnya, pikiran menjadi lebih jernih, respon tubuh lebih cepat, dan risiko kepikunan bisa ditekan. Dalam banyak penelitian, makanan fermentasi diketahui membantu memperbaiki fungsi kognitif karena efeknya terhadap sirkulasi darah dan hormon di otak. Tidak hanya itu, tape singkong juga memiliki zat antiinflamasi alami hasil dari fermentasi. Zat ini membantu mengurangi peradangan ringan di persendian dan saraf, yang sering menjadi penyebab nyeri pada lutut, punggung, atau bahu lansia. Karena itulah, banyak lansia yang merasakan tubuhnya terasa lebih ringan dan fleksibel setelah rutin mengonsumsi tape dalam porsi kecil. Namun sahabat perlu berhati-hati dalam memilih tape. Pilihlah tape yang difermentasi secara alami selama 2 hingga 3 hari. Tape yang terlalu lama difermentasi memiliki kadar alkohol alami yang tinggi, yang tidak baik untuk fungsi saraf dan hati jika dikonsumsi berlebihan. Pastikan juga tape tidak disimpan di tempat lembab terlalu lama, agar tidak terkontaminasi jamur liar. Untuk sahabat yang ingin menjaga kesehatan tulang, otot, dan otak, cara terbaik adalah mengombinasikan tape dengan pola hidup aktif. Tape bisa dikonsumsi pagi hari bersama pisang rebus atau potongan pepaya, dilanjutkan dengan peregangan ringan atau jalan kaki di halaman rumah. Kombinasi antara nutrisi dan gerak tubuh membantu menjaga sirkulasi darah dan memperkuat sistem saraf. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memperbaiki diri, bahkan di usia senja.
Dengan asupan yang tepat dan kebiasaan sederhana seperti mengonsumsi tape singkong, kita bisa memperlambat proses penuaan, menjaga kekuatan tulang, mempertahankan fleksibilitas otot, dan mempertajam daya ingat. Bayangkan, hanya dengan sepotong tape setiap beberapa hari, sahabat sedang memberikan bahan bakar lembut bagi tubuh untuk tetap tangguh, sekaligus menjaga ketenangan batin agar masa tua diisi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Di bab berikutnya, kita akan menutup perjalanan panjang ini dengan pembahasan penting, bagaimana cara mengonsumsi tape singkong dengan aman dan bijak agar semua manfaatnya bisa didapat tanpa efek samping. Saya juga akan memberikan beberapa tips praktis agar tape yang sahabat pilih benar-benar menyehatkan dan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, kita telah sampai di bab terakhir dari perjalanan panjang mengenal keajaiban tape singkong. Dari awal hingga kini, kita sudah memahami bahwa tape bukan hanya makanan tradisional yang manis dan lembut, tetapi juga sumber nutrisi alami yang mampu memperkuat pencernaan, menambah energi, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jantung, hingga membantu kesehatan tulang, otot, dan otak. Namun seperti pepatah bijak mengatakan, sesuatu yang bermanfaat akan benar-benar terasa jika digunakan dengan cara yang tepat. Begitu pula dengan tape singkong. Di bab penutup ini, saya akan menjelaskan cara aman dan bijak mengonsumsi tape agar sahabat mendapatkan manfaat maksimal tanpa risiko bagi kesehatan. Pertama, mari kita pahami dulu satu hal penting. Tape singkong adalah hasil fermentasi alami. Itu berarti, di dalamnya terkandung mikroorganisme hidup, enzim, dan sedikit alkohol alami hasil proses pemecahan gula. Kadar alkohol dalam tape biasanya sangat kecil, sekitar 1 hingga 3% pada tape yang baru jadi, namun bisa meningkat jika fermentasi berlangsung lebih lama. Karena itu, sahabat perlu berhati-hati memilih tape yang masih segar dan tidak terlalu lama disimpan. Tape yang sehat biasanya berwarna kekuningan pucat, teksturnya lembut tapi tidak berair, dan aromanya harum manis khas ragi. Jika tape sudah terasa terlalu asam, berair banyak, atau berbau menyengat seperti minuman keras, sebaiknya jangan dikonsumsi karena bisa menandakan proses fermentasi yang berlebihan. Tape seperti itu cenderung mengandung kadar alkohol tinggi dan bisa mengganggu fungsi hati jika dimakan terus-menerus, apalagi oleh lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Lalu, berapa banyak tape singkong yang aman untuk dikonsumsi? Untuk lansia sehat tanpa penyakit kronis, cukup 2 potong kecil tape singkong atau setara dengan 50 hingga 70 gram per hari. Jumlah ini sudah cukup untuk memberikan manfaat bagi pencernaan, energi, dan daya tahan tubuh. Jika sahabat memiliki diabetes ringan, konsumsi bisa dikurangi menjadi 1 potong kecil setiap 2 atau 3 hari, agar kadar gula darah tetap stabil. Waktu terbaik untuk mengonsumsi tape adalah pagi hari setelah sarapan atau siang hari setelah makan utama. Jangan makan tape saat perut kosong, karena kandungan asam dan alkohol alaminya bisa memicu perih di lambung bagi sahabat yang memiliki MAG atau asam lambung tinggi. Tape juga sebaiknya tidak dikonsumsi sebelum tidur, karena proses pencernaannya bisa sedikit meningkatkan metabolisme tubuh dan membuat tidur kurang nyaman bagi sebagian orang. Tape singkong dapat dikonsumsi langsung sebagai camilan sehat, atau dikombinasikan dengan bahan lain seperti pisang kukus, kelapa muda, atau sedikit santan encer untuk menambah rasa kenyang dan menyeimbangkan kandungan gulanya. Kombinasi ini tidak hanya lezat tetapi juga memberi keseimbangan nutrisi yang lebih baik antara karbohidrat, serat, dan lemak sehat. Sahabat channel Lansia Sehat juga perlu memperhatikan cara penyimpanan tape. Simpan tape di wadah tertutup dan bersih. Letakkan di kulkas bagian bawah agar proses fermentasi berhenti dan kesegarannya terjaga. Tape yang disimpan di suhu ruangan terlalu lama akan terus berfermentasi, menambah kadar alkohol, dan menurunkan kualitas nutrisinya. Tape segar idealnya dikonsumsi dalam 2 hari setelah dibeli. Untuk sahabat yang sedang menjalani pengobatan medis, terutama obat-obatan yang memengaruhi hati atau gula darah, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum menjadikan tape sebagai makanan rutin. Meskipun alami, tape tetap mengandung gula dan senyawa aktif yang bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Prinsipnya sederhana, gunakan tape sebagai pelengkap, bukan pengganti obat. Selanjutnya, ada hal yang sering dilupakan namun sangat penting, kebersihan bahan dan proses pembuatannya. Jika sahabat membuat tape sendiri di rumah, pastikan singkong yang digunakan sudah matang sempurna, tidak busuk, dan dikupas dengan bersih. Gunakan ragi tape yang baik, tidak lembab, dan simpan di tempat kering. Proses fermentasi sebaiknya dilakukan di wadah tertutup dan bersih, serta hindari menyentuh singkong dengan tangan yang tidak steril. Dengan cara ini, sahabat memastikan bahwa tape yang dikonsumsi benar-benar aman dan menyehatkan.
Ada juga pertanyaan yang sering muncul dari para sahabat lansia, apakah tape singkong aman bagi penderita tekanan darah tinggi? Jawabannya, aman dalam jumlah kecil. Tape tidak mengandung natrium tinggi dan justru mengandung kalium yang membantu menstabilkan tekanan darah. Hanya saja, bagi penderita hipertensi yang juga memiliki gangguan ginjal, perlu berhati-hati karena kalium yang berlebihan juga bisa berdampak bagi fungsi ginjal. Jadi kuncinya adalah keseimbangan dan porsi wajar. Selain itu, tape juga tidak disarankan untuk dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman beralkohol. Meskipun kadar alkohol tape sangat kecil, menggabungkannya dengan sumber alkohol lain dapat menambah beban hati. Bagi sahabat yang sedang mengonsumsi antibiotik atau obat penenang, sebaiknya beri jarak waktu setidaknya 6 jam antara minum obat dan makan tape untuk menghindari interaksi. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua tahu bahwa tidak ada makanan ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Tapi ada makanan bijak yang mampu menjaga keseimbangan tubuh, dan tape singkong termasuk di antaranya. Ia bukan sekadar hasil budaya kuliner bangsa, tetapi juga warisan pengetahuan leluhur tentang cara menjaga kesehatan secara alami. Dengan mengonsumsi tape dalam porsi kecil secara rutin, sahabat tidak hanya memberi gizi bagi tubuh, tetapi juga memberi ketenangan bagi pikiran. Karena di balik rasa manisnya, tape mengajarkan kita tentang kesabaran, bahwa sesuatu yang baik membutuhkan waktu untuk terbentuk. Dari singkong yang keras dan mentah, melalui proses panjang fermentasi, akhirnya lahir makanan lembut yang menyehatkan. Sama seperti hidup, setiap proses membutuhkan kesabaran agar hasilnya membawa kebaikan. Sebelum kita menutup bab ini, izinkan saya menyampaikan pesan pribadi untuk sahabat semua. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan berarti menolak kenyataan bahwa tubuh menua, tetapi menerima proses itu dengan kebijaksanaan. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa memperlambat kerusakan dengan kebiasaan baik, pikiran positif, dan makanan alami yang memberi kehidupan bagi sel-sel tubuh kita. Tape singkong hanyalah salah satu dari sekian banyak karunia alam yang bisa membantu kita menjalani masa tua dengan lebih ringan dan bahagia. Jadikan ia sahabat kecil yang menemani pagi, sumber energi lembut yang menyegarkan tubuh, dan simbol rasa syukur atas kearifan alam Indonesia. Sahabat channel Lansia Sehat, semoga semua penjelasan dari bab 1 hingga bab 9 ini membawa manfaat bagi kehidupan sehari-hari sahabat sekalian. Semoga kesehatan selalu menyertai langkah-langkah sahabat di usia emas ini, dan semoga setiap hari yang dijalani dipenuhi rasa tenang, syukur, dan kebahagiaan. Terima kasih sudah setia bersama saya dalam video ini. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Apakah sahabat sudah pernah mencoba tape singkong secara rutin, dan manfaat apa yang dirasakan? Ceritakan di sana agar pengalaman sahabat bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik kesehatan menarik lainnya. Tetap jaga pola makan, cukup istirahat, banyak bergerak, dan jangan lupa tersenyum setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Lansia Sehat.